ahli ini sebagaimana sumpah yang telah dinyatakan saudara ahli bahwa ahli menyatakan persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentunya sesuai dengan keahlian, pengalaman dan pengetahuan saudara ya. Tidak karena berpihak kepada salah satu pihak ya. Benar saudara ahli harus memberikan keterangan dan penjelasannya murni berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saudara ya. Ya, silakan Butet. Saudara ahli, apakah saudara ahli mau menjelaskan terlebih dahulu atau majelis penggugat langsung tanya saja? Langsung tanya aja. Oke, baik. Saudara ahli, terima kasih sudah hadir di persidangan hari ini dalam perkara Sigmin Uang melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dan terima kasih saudara ahli sudah meluangkan waktu dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari penggugat. Pada kesempatan hari ini, ahli penggugat akan bertanya sehubungan dengan definisi atau pengertian media elektronik. Ya, jadi sedikit memberikan gambaran kepada ahli bahwa tergugat ini menyampaikan surat akuo, ya, SPKTNP atau SPP itu dengan cara menyampaikannya melalui email, ya. Menurut tergugat, email itu bukan media elektronik. Oleh karenanya, penyampaiannya boleh dilakukan bukan pada hari H, tapi hari lain selain hari H. Yang dimaksud dengan hari H itu adalah hari tanggal penetapan. Ya, jadi kalau tanggal penetapannya hari ini, ya, tergugat berpendapat tidak harus disampaikan hari ini, bisa besok, bisa lusa, karena disampaikannya melalui email, dan email bukan merupakan media elektronik. Nah, oleh karena itu, supaya penggugat tidak berdebat kusir dengan tergugat, maka penggugat menghadirkan ahli, ya, karena penggugat juga bukan ahli, ya, maka penggugat ingin meminta keterangan dari ahli, ya. Ada 3 pertanyaan yang penggugat ingin tanyakan kepada ahli, ya. Ini sehubungan dengan pasal 14 ayat 1 PMK 147 tahun 2009, ya, tentang perubahan PMK 51 tahun 2008, ya, tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Dirjen BC, ya, yang berbunyi surat penetapan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui media elektronik. Nah, sekarang yang penggugat ingin tanyakan kepada ahli, ya, ada 2 hal. Yang pertama, mohon ahli jelaskan apa sih yang dimaksud dengan media elektronik, ya. Kedua, apakah email merupakan media elektronik? Yang ketiga, apakah WhatsApp juga merupakan bentuk dari media elektronik? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah email itu juga merupakan bentuk daripada pertukaran data elektronik, ya, atau PDE? Ini yang disebut dengan PDE yang diatur di dalam PER, ya. Nah, jadi itu yang penggugat ingin tanyakan kepada ahli. Mungkin ahli bisa menjawabnya satu persatu. Nanti kalau kurang jelas, penggugat akan bertanya kembali. Jadi yang pertama tadi adalah mohon ahli jelaskan apa sih yang dimaksud dengan media elektronik. Itu dulu mungkin ahli, silakan. Untuk menjawab media elektronik seperti yang sudah dibukukan dan diesaikan baik secara ilmiah maupun teknis di jurnal yang bersifat internasional, media sendiri adalah alat sarana komunikasi. Jadi kalau media elektronik berarti sarana komunikasi yang menggunakan alat elektronik baik dalam pembuatan, pengarsifan, dan juga diseminasinya, artinya penyebar luasannya. Maka dari itu media elektronik memang lebih spesifik dalam pengaksesan, juga harus menggunakan perangkat elektronik. Kemudian saya mohon izin langsung menyambungkan ke pertanyaan yang kedua, lalu apakah email merupakan media elektronik? Sebagai karakteristiknya yang memang menyatakan bahwa media elektronik, satu, harus diakses dengan perangkat elektronik. Saya katakan perangkat elektronik bukan komputer,
karena perangkat elektronik bisa digital maupun analog. Seperti kita ketahui bersama, dari evolusinya pun sudah berganti, yang dulu hanya dengan faksimili yang bersifat sebenarnya tetap elektronik tapi bersifat analog. Kemudian yang sekarang bisa menggunakan email yang karakteristik utamanya adalah bisa 24/7, yang artinya bisa diakses, bisa disebarluaskan, bisa dibuat dan diterimakan, dibaca ulang kepada siapapun penerima dan pengirimnya sewaktu-waktu. Jadi tidak ada batasan lagi antara ruang waktu maupun ruang dan waktu. Jadi untuk menjawab apakah email merupakan sebuah media elektronik, tentu saja iya. Jadi kemudian merujuk ke pertanyaan ketiga, jika disambungkan dengan PDE, saya harus menjawab sedikit mundur karena PDE punya hierarkis majelis. PDE itu jelas yang membuat bukan bangsa kita. Jadi kita hanya mengadopsi. PDE pun hanya saduran istilah dari EDI, External Data Interchange. Jadi apapun yang dipertukarkan data itu disebut secara konseptual itu adalah PDE. Jadi secara hierarkis paling tinggi adalah PDE. Kemudian di paling bawahnya kembali ada 4, insya Allah. Di bawahnya itu adalah protokol. Protokol ini secara singkat, secara bahasa awam, manusiawi adalah aturan untuk bagaimana cara kita mengirim. Kemudian yang ketiga baru media elektronik. Jadi sudah sangat jelas kalau media elektronik ini satu bagian yang integral terhadap sebuah PDE. Yang paling terakhir adalah aplikasinya. Kita mengirim dengan apa? Jadi kalau saya boleh gambarkan, PDE itu secara konseptual itu adalah alur kerjanya. Sehingga kalau saya lihat juga pada Perdirjen pasal 1 angka 32 2023 yang menyatakan bahwa itu memang benar, dan saya yakin pembuat pasal ini pun juga membaca buku yang sama, yaitu Berlian Bakos. Yang dinyatakan di sini adalah PDE itu adalah alur informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi, betul. Dan itu pun majelis boleh saya katakan pembuat istilah itu pun bukan kita. Itu memang sudah disadur dari buku seperti Berlian Bakos yang memang bisa dibilang yang jurnal-jurnalnya lebih dari 100 kali di keilmuan saya itu dirujuk. Jadi kembali lagi secara hierarkis, jadi PDE bawahnya adalah protokol, bawahnya lagi adalah media elektronik, lalu bawahnya lagi adalah dengan apa. Dengan apanya ini toolsnya, majelis. Jadi bisa dibilang kalau toolsnya itu adalah dengan Gmail kah, dengan Yahoo kah, dengan apapun. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, maka apakah email itu adalah PDE? Karena media elektronik itu secara integral adalah konseptual PDE, berarti tentu saja ya majelis. Jadi email yang merupakan tata cara surat menyurat secara elektronik yang pembuatan maupun pengirimannya dilakukan dengan perangkat elektronik merupakan sebuah media elektronik yang kemudian secara integral dia itu pasti PDE. Jadi tidak ada satupun jenis media elektronik yang tidak PDE, karena tujuan pembuatan media elektronik sudah pasti untuk mendiseminasi atau menyebarluaskan informasi yang terkandung di dalamnya. Begitu penggugat majelis yang saya sampaikan. Ya, terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli menyebutkan bahwa semua media elektronik adalah PDE. Dan salah satu media elektronik adalah email. Maka email bisa disebut sebagai PDE. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, ini penggugat harus tanyakan kepada ahli ya, karena kan tergugat mengatakan mengenai item lain yang disebut dengan WhatsApp. Nah, bagaimana dengan WhatsApp? Apakah itu juga termasuk PDE, termasuk media elektronik yang dipersamakan dengan PDE, atau bagaimana ahli? Silakan. Terima kasih. Penggugat. Jadi seiring dengan evolusi maupun revolusi teknologi pada era yang semula itu pada awal mulai faksimili, lalu awal email sekitar tahun 1969-an, kemudian sampai dengan era-era yang sekarang yang bersifat pesan singkat. Tentu saja karena karakteristik dari WhatsApp itu saya mungkin tidak hanya merek WhatsApp ya, jadi semua jenis pertukaran pesan singkat
yang sekarang digunakan itu juga merupakan sebuah media elektronik. Mengingat pemerintahan pun kita, sebagaimana yang saya dalami, karena saya juga praktisi dan profesional di bidang IT, saya penulis buku yang menjadi acuan pemerintah untuk menjalankan kota pintar. Bagaimana sebuah WhatsApp seperti yang kita ketahui di saat COVID misalkan digunakan untuk layanan secara cepat untuk melayani seperti saya yang pada waktu itu juga kena COVID. Jadi ya WhatsApp dan aplikasi penerimaan pesan singkat lainnya merupakan sebuah media elektronik. Dan kembali lagi, PDE pun yang sudah dicetuskan mulai tahun 1960-an kalau saya tidak salah kutip, yang kemudian ditekankan di buku yang cukup terkenal Brilliant Bacchus di 1997, 28 tahun yang lalu, menyatakan bahwa PDE itu konseptualnya majelis. Jadi tidak menutup apakah email dan lain sebagainya. Karena kita ketahui sekarang yang paling cepat adalah mengirim pesan di WhatsApp dan email. Belum tentu 5-10 tahun ke depan yang paling cepat itu adalah itu. Kita sekarang sudah masuk di era brain chip, di mana kita mungkin sudah bisa berpikir, istri kita sudah tahu harus mau ngapain misalkan. Itu sudah banyak prototipenya. Jadi PDE sendiri secara konseptual tidak menutup diri segala jenis media elektronik apa saja yang masuk dalam keintegralan struktur hierarkis dari PDE, protokol, media elektronik, dan juga toolsnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Saudara Ahli. Saudara Ahli tadi menjelaskan bahwa sebenarnya email itu adalah media elektronik dan media elektronik sama dengan pertukaran data elektronik atau PDE. Ya. Tadi Ahli menjelaskan bukan hanya terbatas pada contoh merek tertentu, misalnya WhatsApp, gitu ya. Berarti termasuk di dalamnya, misalnya apa? WeChat, begitu ya. Line, begitu, termasuk di dalamnya seperti itu. Sebenarnya merek-merek itu yang level paling terakhir, toolsnya. Jadi itu alatnya. Tapi ketika dua badan usaha, mungkin saya bisa sebutnya dua badan bisnis menyatakan bisa bertukar informasi dengan menggunakan media apapun, media elektronik apapun yang dipilih, itu sudah menjalankan sebuah proses PDE. Seperti yang kita ketahui, misalkan perbankan penggugat, jarang sekali perbankan itu, terutama perbankan yang bersifat digital, itu jarang sekali mengirimkan surat yang bersifat cetak. Saya mungkin bisa sebut merek Genius atau apapun, meskipun kita bisa minta statement dalam bentuk cetak, tapi mereka state bahwa dalam lanskap PDE mereka menggunakan media elektronik email, mereka anggap sah karena terotoritas kontrak smart kontraknya mereka ya. Smart kontrak ini secara digital itu dianggap sah. Kalau di dunia cetak itu layaknya materai dan cok, itu majelis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apapun mereknya, bahkan penggugat terkait dengan pertanyaan itu bukan saja apapun mereknya, tapi apapun evolusi maupun revolusi ke depannya, itu akan tetap disebut media elektronik dan akan tetap menjadi bagian integral dari PDE. Oke, terima kasih Ahli. Pertanyaan berikutnya, tadi kan Ahli menyebutkan ada tingkatan ya, ada PDE, protokol, media elektronik, dan toolsnya. Di dalamnya macam-macam ya, salah satunya email yang bisa digunakan berbagai macam tanda petik merek ya, bisa Gmail, Yahoo gitu ya. Nah, bagaimana kalau email yang digunakan adalah djbc.kw.bc? Apakah itu tetap dipersamakan juga dengan media elektronik atau PDE? Silakan Ahli. Ya, baik. Itu terkait dengan domain extension yang digunakan. Jadi di Indonesia memang baik .go.id, apapun yang dipersamakan dengan level tersebut, maka itu sama, itu masuk ke level poin 3 yaitu media elektronik. Sedangkan toolsnya yang apapun, .bjk, .go.id dan segala macam, itu yang saya sebut di poin nomor 4 toolsnya. Jadi boleh Gmail, boleh .go.id, boleh apapun. Maka dari itu di buku-buku yang saya referensi seperti Brilliant Bacchus dan lain sebagainya, saya rasa sudah cukup sangat rigid. Jadi
sudah memikirkan bahwa evolusi maupun revolusi teknologi ke depan itu tidak akan terbatas oleh merek, siapa pelakunya, apakah proprietary berbayar atau open source, seperti yang kita ketahui misalkan pemerintah menggunakan open source, dan perkembangannya akan selalu mengikuti. Tapi pakemnya, penggugat itu akan selalu tetap di 4 struktur tersebut, PDE, protokol, lalu media elektronik, dan tools yang dipakai. Ya, terima kasih ahli. Tadi ahli sudah menjabarkan urut-urutannya. Mohon ahli jelaskan ya. Ini ada perdebatan yang tidak kunjung selesai, makanya penggugat menghadirkan ahli untuk menjelaskan ya. Pendapat tergugat itu kan bahwa email bukan media elektronik dan bukan PDE. Karena menurut tergugat yang PDE itu misalnya CESA ya, atau aplikasi apapun itu namanya ya. Nah, pertanyaan penggugat, apakah email itu memenuhi unsur-unsur pertukaran data ya? Siapa yang mengirim, siapa yang dikirimi, atau siapa yang menerima ya? Itu kan ada pertukaran data di situ ya. Nah, apakah secara tegasnya ahli bisa jelaskan bahwa email tersebut itu termasuk media elektronik dan termasuk PDE. Jadi PDE itu tidak terbatas pada yang dimaknai oleh tergugat, misalnya aplikasinya sendiri dengan merek CESA atau merek Slim, apalah namanya itu ya. Nah, apakah itu dibatasi di situ saja atau tadi terbuka open source yang tadi ahli maksudkan tadi itu? Silakan ahli. Baik. Dalam arti ketika kita menggunakan PDE pada level hierarki yang paling bawah tools tertentu, maka kita berbicara soal merek. Merek yang seperti kita ketahui bisa proprietary atau berbayar, atau bisa pula open source. Jadi artinya ketika kita membatasi terminologi secara akademis maupun teknis sebuah media elektronik, maka saya rasa tidak tepat atau lebih kasarnya keliru, karena secara konseptual PDE, protokol, media elektronik, dan tools itu sudah cukup sangat basic yang dipelajari di bidang ke-IT-an. Jadi apapun yang kami lakukan itu pasti akan bertawaf di antara 4 hierarki tersebut. Jadi ketika ada pembatasan bahwa PDE yang kami maksud adalah semisal yang paling sering diperdebatkan, saya juga karena di praktisi seperti ini majelis, PDE yang kami maksud hanyalah pertukaran email exchange antara perusahaan saya dengan Anda dengan merek misalkan IBM Mail Exchange. Nah, itu pun sebenarnya ahli menyatakan itu kurang tepat dalam secara terminologis, karena PDE tidak akan pernah terbatasi dari segi bentuk proprietary, open source. Jadi ada dua, proprietary ini berbayar, open source yang sistem terbuka, tidak akan pernah terkungkung pada di situ. Konseptual hierarki PDE, protokol media elektronik dan tools sendiri itu juga sudah di open source kan. Jadi bisa dibilang bisa dirujuk kepada semua aplikator, baik kita pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Jadi kalau membatasi pada merek tertentu dan menyatakan hanya PDE tersebut, ya tentunya harus tertuang pada semisal PMK yang dituju 147 yang menyatakan bahwa saya kurang cakap di bahasa hukum, tapi yang saya ketahui secara eksplisit menyatakan bahwa surat penetapan itu disampaikan dalam bentuk media elektronik atau pos. Nah, kalau memang mau dibatasi, harusnya di situ saja, gitu penggugat maksud saya. Media elektronik yang kami maksud adalah selain email. Karena apa? Karena kalau sebuah email telah dikirim dan tetap tidak dianggap sebagai media elektronik, maka di keilmuan saya harus dianggap apa? Spamming, gitu. Jadi kan bukan. Jadi semua yang dikeluarkan secara resmi tentunya juga menjadi bagian integral dan dianggap menjadi sebuah pertukaran data elektronik. Begitu, penggugat majelis. Terima kasih saudara ahli. Untuk menegaskan saja, jadi email yang dikirim oleh tergugat itu dari misalnya tadi djbc.kw.bc itu masuknya ke dalam tools atau masuknya ke dalam media elektronik tadi? Sekedar untuk mendapatkan penegasan. Emailnya media elektronik, dikirim dengan apa itu toolsnya Pak. Jadi saya rasa pembuat konsep hal seperti ini pun kembali lagi, ini PDE pun itu bukan bangsa kita yang membuat, jadi kita hanya menyadur dan sampai sekarang pun
Bahkan kalau saya boleh menambahkan untuk menjawab hal itu, saya sebagai contoh misalkan pada saat 97 Beli Bagus menyatakan sudah jelas bahwa email, saya sedikit mengutip ini bahasa Inggris majelis, email has been most accessible form data exchange dan merupakan EDI. EDI yang kita ketahui adalah bahasa saduran dari PDE, Electronic Data Interchange. Di tahun 97 pun itu sudah diperdebatkan majelis, karena yang semula semua orang mengirim surat dengan fax, tiba-tiba sedikit beralih ke email, dan banyak orang yang mempertanyakan keabsahan dan lain sebagainya. Kemudian di 2015, atau lebih tepatnya 15 tahun setelah 97, Turban, salah satu buku yang memang selalu dirujuk di soal IT, Turban pun cukup menguatkan kembali karena memang masih diperdebatkan apakah email, lalu waktu itu ada Yahoo Messenger dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah alat PDE juga. Jadi ditulis penggugat di sini dalam 3 jurnal dan buku yang menurut saya tersohor, mulai dari McLuhan, Beli Bagus sampai Turban, menyatakan dari dulu bahwa email adalah sebuah bentuk dari EDI atau PDE. Baik, terima kasih saudara ahli, sudah cukup jelas. Pertanyaan terakhir mungkin, tadi saudara ahli mengatakan saudara menulis buku, ya, bisakah saudara jelaskan bukunya supaya tergugat juga mengetahui kira-kira apa yang saudara tulis bukunya mengenai hubungannya dengan keahlian saudara? Silakan. Secara profesional majelis, saya pegiat praktisi maupun profesional di area teknologi, lebih khususnya di lanskap bagaimana pemerintah bisa mereformasi birokrasi melalui aplikasi ataupun platform yang saya suguhkan. 2023 saya dengan Prof. Edo dan segala sivitasnya ITS, kita meluncurkan buku yang sampai saat ini pun alhamdulillah cukup menjadi sebuah acuan bagaimana kita merealisasikan sebuah kota pintar dan lain sebagainya. Jadi berbekal dari situ pula saya pun cukup pernah menjadi staf ahli ahli saksi ahli keterangan ahli di PN Jember dengan sengketa yang sama yang di bidang IT pula. Jadi saya rasa berbekal hal tersebut itu cukup menjawab mungkin dari segi kredibilitas dan lain sebagainya. Itu mungkin penggugat. Sementara cukup majelis dari penggugat. Ini ada yang mau ditanyakan ke ahli? Ya, mohon izin yang mulia, terima kasih. Terima kasih ahli. Kami sudah membaca keterangan ahli dari SharePoint secara sekilas. Ini saya ingin menegaskan adalah pertanyaan pertama ini. Tadi ahli menyebutkan tentang pertukaran data elektronik dan juga tadi menyebutkan Electronic Data Interchange atau EDI. Apakah kedua hal tersebut merupakan hal yang sama? Sama. PDE yang saya turun dari situ. Baik. Kemudian dalam keterangan ahli, tadi ahli di keterangannya itu mencontohkan media elektronik itu adalah contohnya televisi, ponsel, internet. Apakah betul, ahli? Betul. Betul. Kemudian juga ahli menjelaskan di keterangannya juga email itu adalah surat elektronik yang dikirimkan melalui jaringan komputer khususnya internet. Gmail adalah tools untuk membuat email. Email adalah surat elektronik yang dikirimkan melalui jaringan komputer khususnya internet. Betul surat yang ahli. Baik. Saya menganalogikan seperti ini. Misalnya saya punya surat berisi informasi. Kemudian surat ini saya ingin kirim ke orang lain melalui PT Pos Indonesia. Yang disebut media itu surat ini atau PT Pos Indonesianya. Sama halnya seperti email tadi. Email kan surat elektronik. Yang disebut medianya itu surat elektronik itu atau internetnya. Seperti itu ya. Yang disebut email, media elektronik itu adalah emailnya. Jadi cara untuk mengirim itu protokolnya. Dengan apa mengirim itu toolsnya. Jadi seperti itu. Ya, tapi ahli tadi menyampaikan bahwa media elektronik itu internet. Jadi saat recall saya tidak pernah menyatakan bahwa ada di keterangan ahli, di keterangannya di SharePoint ada, dan ahli bisa di melihat halaman berapa?
email itu di halaman 11 itu. Saya bacakan di sini. Email atau elektronik mail adalah bentuk surat elektronik yang dikirimkan melalui jaringan komputer, khususnya internet. Melalui jaringan komputer, khususnya internet. Jadi, Ya, betul kan? Jadi tulisannya seperti itu, betul kan? Ya, betul. Ya, betul. Makanya saya pertanyakan, jadi medianya itu surat elektronik atau internetnya? Seperti halnya tadi, saya mengirimkan surat melalui PT Pos Indonesia. Medianya itu suratnya atau PT Pos Indonesianya? Saya rasa dalam definisi ini cukup jelas bahwa surat elektroniknya itulah medianya. Surat elektronik medianya, jadi internetnya itu sebagai apa? Internet, kalau saya boleh analogikan, internet itu jalan tolnya, ya. Jadi email itu mobilnya. Jadi apa yang melalui adalah layaknya email di jalan tol itu tadi. Sedangkan jalan tol itu adalah saluran yang digunakan untuk mengirim itu. Sama seperti PT Pos yang disebutkan tergugat, itu adalah salah satu bentuk cara mengirim media tersebut. Ya, seperti halnya PT Pos tadi kan, surat yang saya kirim adalah informasinya yang mau saya kirim. Medianya melalui PT Pos Indonesia. Seperti halnya tadi, kalau surat elektronik saya kirimkan melalui internet. Jadi medianya tuh berdasarkan analogi tadi, apakah memang ahli menyimpulkan seperti itu? Jadi bahwa email yang media elektronik seperti itu. Emailnya memang media elektronik. Baik, karena ini terlihat kontradiktif dengan pengertian dari emailnya itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kami, ahli dalam keterangannya menyimpulkan email sama dengan PDE. Apakah ada dasar norma hukum gitu, terkait dengan istilah tersebut? Ini kan ahli dalam keterangan juga ada menyinggung Undang-Undang ITE di sini. Apakah mungkin di Undang-Undang ITE itu mengatur bahwa email itu sama dengan PDE? Apakah ahli mengetahui hal tersebut? Email bagian integral dari PDE. Apakah ada norma hukum yang mengatur pengetahuan ahli terkait hal tersebut? Ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di Undang-Undang ITE adakah yang menyatakan bahwa email itu sama dengan PDE? Apakah ahli mengetahui terkait hal tersebut? Secara letterword seperti di ITE apakah ada itu, saya rasa tidak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Penggugat cukup. Satu lagi majelis memfollow up saja. Saudara ahli, tadi kan saudara ahli menyampaikan bahwa email adalah bagian integral dari PDE, begitu ya? Oke. Apakah pemahaman itu sudah ada sejak kapan dan revolusi ke depannya akan seperti apa menurut ahli? Silakan ahli. Baik. Kalau pertanyaannya apakah dari dulu seperti itu, seperti yang saya sampaikan di jurnal Belian Bakos sudah menyatakan bahwa email adalah salah satu bentuk, bisa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah salah satu bentuk media elektronik yang paling murah, yang merupakan sebuah EDI atau PDE gitu ya. Kalau pertanyaan follow up kedua tentang apakah pada nantinya secara konseptual PDE itu mampu tetap menginduki dari segala bentuk revolusi teknologi, saya jawab ya, karena pada dasarnya user journey atau bahasa awamnya user journey ini step yang dihabiskan oleh seorang pengguna untuk hanya mengirim sebuah pesan itu makin lama akan makin pendek. Seperti dulu yang kita harus berangkat ke pos untuk kirim, seperti dulu yang kita harus masukkan kertas ke faksimile, seperti dulu dan lain sebagainya ya. Sehingga kita hanya sekarang email dari komputer pun sudah langsung bisa. Untuk pertanyaan kedepannya seperti apa, sudah banyak jurnal yang menyatakan bahwa user journey itu akan semakin dipendek-pendekkan. Tentunya kita berbicara soal wearable. Wearable ini apapun yang kita pakai, dengan jam saya saja saya bisa membalas email. Mungkin nanti kedepannya dengan microchip di otak dan lain sebagainya, apapun yang sudah kita pikirkan, kita validasi, kita verify itu untuk dikirim ke lawan bicara kita, itu pun juga akan bisa digunakan. Kalau guyonan kami di dunia IT, istilahnya kayak telepati online, seperti itulah.
dan itu akan tetap dikategorikan sebagai PDE. Begitu. Saudara ahli, terakhir pertanyaan penggugat kepada ahli. Tadi kan ahli menyebutkan PDE itu bahasa Indonesia, pertukaran data elektronik. Bahasa paman SAM-nya adalah EDI, Electronic Data Interchange. Betul ya? Oke. Nah, yang penggugat ingin tanyakan kepada ahli, kalau PDE ini adalah pertukaran data elektronik, ya, maka tujuannya adalah mempermudah, bukan? Betul. Oke. Kalau mempermudah, maka seharusnya penyampaian informasi itu tidak memerlukan waktu yang lama, ya. Oke. Nah, sekarang menurut ahli, dalam perkara akuo, tergugat mengirimkan surat akuo SPKTNP, SPP, itu kan menurut PMK-nya harus disampaikan pada hari H, tanggal penetapan. Tapi ternyata dikirimkannya lewat waktu, ya. Nah, menurut ahli, apakah katakanlah dalam perkara akuo itu disampaikannya 1 hari berikutnya, ya? Kalau melalui email nih ya, kalau melalui pos kan 2 hari berikutnya. Untuk yang email ini itu kan disampaikan 1 hari berikutnya. Nah, pertanyaan penggugat kepada ahli, kalau email itu adalah PDE yang tujuannya adalah mempermudah, apakah jangka waktu lebih dari 24 jam itu terlalu lama bagi sebuah teknologi PDE atau EDI, atau memang sebenarnya hanya hitungan detik saja sehingga tergugat tidak perlu beralasan untuk menyampaikannya hari berikutnya, tapi dilakukan pada hari H? Bagaimana menurut ahli? Untuk menjawab, majelis saya izin merujuk pada PMK 147 bulan yang menyatakan bahwa surat penetapan bisa dikirim melalui media elektronik. Saya tidak baca word by word majelis, tapi dengan media elektronik pada tanggal penetapan, yang artinya menurut saya memang pada tim pembuat pada ayat maupun pasal ini sudah mengerti bahwa instantly ketika pengiriman media elektronik pasti akan nyampe di tujuan, kecuali infrastruktur yang digunakan semuanya down. Jadi hal ini mungkin secara implisit juga sudah langsung terkandung di dalam butir A media elektronik disampaikan menggunakan sistem PDE pada tanggal penetapan, karena pembuat dalam butir ini pun juga sudah sadar bahwa pengiriman dengan PDE pasti akan langsung sampai. Kalau terkait tadi apakah dengan 24 jam terlalu lama, biasanya sih kalau kita nunggu email telat hitungan menit saja kita sudah mempertanyakan apakah internet kita lagi down atau penerima sedang habis kuota storage dan lain sebagainya. Jadi itu pun tidak akan bisa terbantahkan karena jejak digital majelis ketika kita mengirim sebuah pesan, let's say kita mengirim pada 11 Juni ini dan tiba-tiba internet seluruh dunia pun mati, smart kontraknya tetap akan menyatakan itu dikirim di tanggal 11 meskipun diterimanya nanti 1 minggu kemudian, karena cara kerja elektronik seperti itu. Jadi jejak digital tetap, metadata tetap melekat padanya meskipun diterimanya bisa ada delay karena yang saya rasa kecil kemungkinan seperti itu. Ya, jadi saudara ahli, kalau misalnya ya dalam perkara akuo ini tanggal penetapannya 21 Agustus 2024, ya. Nah, menurut pengetahuan ahli, apakah harusnya surat akuo itu bisa dikirimkan pada tanggal yang sama dengan menggunakan email yang adalah notabene PDE? Apakah bisa langsung dikirimkan pada hari yang sama, atau mungkin pada jam yang sama, atau mungkin pada detik yang sama? Apakah itu dimungkinkan, saudara ahli? Dimungkinkan, karena karakteristik email adalah bekerja kapanpun tanpa ada batasan ruang dan waktu, baik dari segi pembuatan, pengarsipan maupun penyampaian atau diseminasinya. Begitu. Jadi saudara ahli, kalau ternyata surat akuo itu dikirimkan katakanlah hari berikutnya atau 2 hari berikutnya, itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang tadi ahli sebutkan, tidak ada kaitannya dengan tools, media elektronik, protokol atau PDE itu, tapi kaitannya dengan apa? SDM-nya, orangnya? Kaitannya mungkin ya dengan kapan mereka mengirimnya. Jadi seperti
seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan kemampuan teknologi untuk bisa memampukan tergugat menyampaikan ya, tapi tergantung kepada intention atau orangnya. Jadi lebih tepatnya mungkin di era sekarang tanpa punya server pun kita bisa punya email at Dirjen Pajak Go ID atau apapun dengan memanfaatkan tools yang sudah ada seperti Gmail Exchange maupun lainnya. Jadi ahli sederhananya ingin mengatakan kalau surat akuo itu tanggal 21 Agustus 2024, sebenarnya tanggal yang sama dia bisa kirimkan. Kalau dikirimkan terlewat dari tanggal itu kembali kepada intensi orangnya. Nggak ada kaitannya dengan teknologi informasi. Saya rasa tidak ada kaitan. Cukup majelis? Izin satu lagi. Ahli, saya ingin satu pertanyaan saja. Misalnya apabila saya mempunyai suatu aplikasi, saya punya perusahaan punya aplikasi gitu untuk mempermudah saya untuk menyampaikan informasi untuk ke customer saya, apakah itu bisa disebut dengan sistem PDE? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih kepada para pihak dan juga ahli atas keterangannya. Tentunya dengan harapan yang akan berperan perkara sehingga mudah bagi majelis untuk memutus sengketa ini. Seperti agenda sidang yang telah majelis rencanakan, kita akan sidang lagi tanggal 18. Agendanya simpulan akhir ya, silakan para pihak menyampaikan hal-hal yang menurut para pihak perlu disampaikan di dalam simpulan akhir. Cukup ya? Izin majelis sebelum ditutup, tadi belum diputuskan mengenai daftar hadir pembahasan akhir yang 4 kali tadi majelis, apakah tergugat memilikinya supaya penggugat bisa sampaikan dalam kesimpulan. Ada tergugat atau belum ketemu atau Ada yang mulia. Ada. Oh ya, saudara ahli silakan untuk bisa ke silakan ke depan sekali ditunjukkan. Dipastikan majelis kalau memang ada, nanti kami tunggu. Soalnya kami tunggu dokumen susah sekali majelis. Ini jadi kita lihat dari tanggal berapa. Ini yang keempat izin majelis. Dalam yang disebutkan keempat. Iya, yang keempat. Tapi yang kami minta 321 ini bagaimana? Yang itu sementara bisa ditunjukkan ini. Ya, sudah ini untuk ini aja lah. Nanti majelis untuk yang lain-lainnya kita majelis yang penting ya. Baiknya, ya terkait dengan alat bukti apa yang telah diminta para pihak, tapi kemudian para pihak tidak sepenuhnya menyerahkan dalam ini, nanti biar majelis yang akan melakukan penilaian. Baik, kita lanjutkan sidang pada tanggal 18 Juni 2025. Akhirnya masing-masing pihak bisa menyampaikan kesimpulan. Baik, dengan selesainya sidang pemeriksaan atas nama gugatan penggugat PT Simdihwa ini, maka sidang pemeriksaan oleh majelis 17A dilakukan tanggal 11 Juni 2025 telah selesai dan demikian sidang pemeriksaan dinyatakan. Ya, silakan kalau Pak Syah mau meninggalkan uang silakan.
Buruk.